Injektor saya pakai, blok saya pakai original. Piston ini kecil mas, cuman ini askruk mas. Oke guys, kembali lagi bersama aku Andri dulu. Kali ini spesial banget karena kita mau mereview supermoto TikTok ya. Ya, supermoto TikTok. Betul. Dengan siapa mas? Saya Muhammad Syafi. Anjay. Saya mempunyai YouTube Syafi Motovlog. Nah, Dan admin dari supermoto TikTok. subscribe dan follow ya itu. Terus kita mau tanya-tanya ini mas untuk spare partnya, terus spek mesinnya boleh kan mas? Boleh Oke. banget. Oke. Untuk ini mas, stangnya dari depan mas, stang pakai apa mas? Setang saya ini pakai punya WR155 original dan racer saya pakai punya D-Tracker, tapi saya ada sok-sokan. Soalnya D-Tracker kan itu mas, besar. Iya betul. Nek WR kan kecil, tadi di shock biar bisa masuk rapat lah. Oh gitu. Ya. Terus apa lagi mas? Untuk master rem mas? Master rem sama master kopling saya pakai RCBS1. Itu harganya 1,5 juta. Original. Tapi patah semua. Saya dulu dibuat pilih-pilih guys. Yo gitu. Oke. Terus agak ke depan lagi ini mas. Headlamp ini saya pakai punya Beta dan reflektornya ini pakai yang Demaker. Jadi ada listnya merah. Itu bisa beli di Ranu Motorshop. Sponsor lagi. Oke, cara masangnya gimana mas? Cara masangnya itu cuma di kabel tis loh guys. Ya, ini di kabel tis. Terus kabelnya itu tinggal najekin aja. Oh gitu. Kayak originalnya CRF. Oh gitu. Gak usah ngatur-ngatur lainnya. Untuk ini mas, bodinya Bodi ini saya pakai original CRF. Alhamdulillah saya jatuh itu aman. Nggak ada patah-patah. Soalnya kuat lah. Oke, aman. Terus dekalnya ya? Dekal ini produk dari Super Sticker dan bahannya ini bahan chrome ya guys. Agak mengkilap kan? Agak mengkilap. Biar itu lah, mencolok ya. Pas herek ini ya mencolok. Untuk ini supermoto TikTok guys jelas sih. Soalnya pakai warna chrome. Channel yang ngapalin ya? Wes. Raden lo baik supermoto TikTok. Oh jelas. Kalau lihat nih. Dan harganya ini murah guys, cuman 450 saja. 450. Wow. Oke. Dan ini mas untuk stoknya? Stok depan ini saya pendekin di offroad doang ya. Di offroad munggah ya loh. Kayak original kan nih guys. Fresh ya. Nanti ini agak dinaikin gitu. Dinaikin. Terus spare-nya itu dipotong 3 cm. Kurang nggak sih mas? Kurang, asli kurang ceper. Ini tujuannya apa namanya? Berapa senti? Tujuannya ini kisaran tak pendekin 7 cm. 7 cm. Kalau pakai tele itu saya kurang suka. Kenapa? Ya, apa ya? Terlalu banyak ngakal, aku mau ribet ya. Terus juga mau mengeluarkan biaya lagi, entah 1 juta, 1,5 juta, terus PNPI lagi kan ribet lah. Tapi untuk dibuat herekan itu enak yang tele apa yang USD? Belum pernah pakai tele sih. Oh, belum pernah. Tapi kemungkinan ya enak tele, soalnya lebih pendek depan kan. Terus buat setat itu tidak bili-bili gitu.
lebih enteng juga daripada stok USD. Gak oleng gitu. Kalau oleng itu pasti oleng mas, tapi saya akal di komstir. Oh. Komstir saya tuh saya rapetin deh. Jadi kalau belok itu sulit, tak rapet kok pak. Jadi nek iri nek pelan itu Gak terlalu ya. Jadi harus kencang. Gak boleh pelan-pelan Mas. Gak boleh pelan-pelan. Kok. Kok pelan. Oke. Ini Mas, terus Mas. Lanjut lagi reviewnya. Ini dari bannya apa Mas? Bannya Mas. Bannya ini depan saya pakai bekasku yang lama dulu, Supermoto Herek dulu, yang tapi yang jari-jari. Jadi saya pakai punya apa gitu? Michelin yang Genzi. Ukurannya 70/80 dan velg saya pakai Verosi ukuran 160. Piringan saya dapat dari velgnya dulu, beli depan belakang itu dapat velg, terus piringan depan belakang dan gear set Lengkap. Waduh. Kenapa kok pilih Verosi Mas? Kan banyak Supermoto Herek yang pakai STB, terus BRT, NG. Kenapa kok Verosi? Soalnya saya tidak fokus ke Supermoto Herek. Oh. Fokusnya ke Supermoto sini. Okay. Berhubung Januari Februari ini kan nggak ada acara Supermoto. Jadi daripada konten saya kosong, ya udah saya beli aja ini. Karena budgetnya murah, lebih murah dari RCB kan, RCB masih 3 juta. Ini aku dapat pokoknya sak bane itu 2.200.000-an. 2.200.000 sampai 2.400.000. Depan belakang. Include cakram sama gear, nap gear, pokoknya tinggal pasang. Sudah PNP ke JRM. Jadi kalau saya sudah bosan kalian bisa beli ini. Nanti langsung aja ke DM ke IG-nya atau TikTok-nya. Yang belakang. Langsung. Apa? Ini yang belakang filenya saya pakai ukuran 215. Kenapa kok belenjatnya jauh sama yang depan? Ya. Soalnya saya beli bekas. Oh. Jadi makanya harganya lebih murah gitu. Beli bekas. Terus bannya itu saya pakai ukuran 180. Bannya itu pakai ukuran 90/80. Iya, 90/80. Ini pakai merek Corsa Terminator. keset Mas. Buat start. Alhamdulillah keset kalau nggak hujan. Kalau Kalau hujan jelas ngesel. Soalnya ban murah. Ngobra ya. Oh, Ngobra. Terus kaliper Mas. Kaliper belakang saya pakai punya RCB S1. Itu harganya murah, nggak terlalu mahal. Cuma 750.000 sudah mendapat RCB yang rekomend. Gimana? Itu saya beli di Shopee ya. Shopee aja. Terus sama ya. Ini Mas, ini apa namanya? Selang rem. Nah, iya. Selang rem depan belakang ini saya pakai punya Scarlett. Produknya Scarlett itu bisa dibeli di Run Motoshop. Panjangnya itu kalau nggak salah yang depan itu 130, yang belakang itu 60 cm. Nggak motor ya? Nggak bisa dipotong. Kita beli lagi. Betul. Oke, untuk gear setnya. Gear set Yang ini belakang ukuran berapa? saya pakai yang belakang ukuran 44, yang depan itu pakai 17. Bisa ya? Bisa. Panjang. Soalnya banyak yang tanya Mas, kok gear sak tempe, gear besar kok iso panjang-panjang. Ya, Apa itu ya tergantung mekanik noken lho. Ya. Noken iki lho sing rada lho jadi. Rekomen bengkelnya Mas nggak boleh? Boleh. Sepil bengkelnya itu Instagramnya itu di Komo CB. Itu pendapatan di jalan apa ya? Pokoknya daerah Kepanjen Malang. Wah, Malang bos. Malang ini Sampai Malang berapa turun orang? CRF ini, CRF.
pakai apa mas itu tadi? Gearnya? Gearnya pakai triple S. Triple S. Depan belakang. Depan belakang. Sama rantainya. Rantainya juga triple S. Oke. Mas apa lagi mas? Stoknya? Skop pakai original. Saya pendekin cuman 1 mili, 1 senti. 1 senti. 1 senti doang. Oke. Apalagi mas, mesin mungkin. Itu. Oke. Stabilizer. Stabilizer rantai saya pakai punya Scarlett. Dan tutup rantai itu punya Scarlett. Tutup gear depan. Oh, banyak Scarlett ya? Iya, soalnya itu. Mungkin DM. Ya mana ya? Di sini ya. Oke. Apalagi mas ya? Ini untuk cara job ini mas? Ini jok saya pakai produknya BBJ Produk. Kalau nggak salah itu daerah Jawa Tengah. Ini online? Saya dapat di DM dulu. Harganya murah guys, 180. Bisa request kayak warna strip kayak apa, bisa request bisa langsung aja dia. Gambar bokong gitu? Oh bisa, jelas. Bokong mau. Aduh. Ngeri. Apa lagi nih? Kenapa dia aja ya knalpot. Knalpot ini saya pakai punya produknya JMR Racing Muffler 1 kilo. 14 4135. Punya JMR Racing 4135 guys. Ini mana mas? JMR itu? Ini produknya Purbalingga. Tapi asli JMR original. Jadi gak semua Purbalingga itu gak semua kan, knalpot Purbalingga itu murahan. Iya. Kan kadang perspektif kita kan, oh knalpot Purbalingga pasti yang ya kami lori itu kan ya kami sebelah kan wes gak semua deh. Jadi ada produk itu yang benar-benar ngeluarin produknya sendiri gitu. Dan kenapa saya pakai knalpot JMR itu tenaganya lebih keluar. Damage-nya jadi kenapa kok tenaga lebih keluar? Soalnya kita bisa request gitu mas. Oh, gitu. Request speknya untuk apa tadi, langkahnya berapa, pistonnya berapa, pakai klep apa, itu bisa request ke sana. Nanti dia bikinin, terus dikirim. Kalau ada kekurangan itu bisa dikembalikan lagi ya. Gitu enaknya produk JMR gitu. JMR oke. Ini knalpotnya harganya cuma 950.000, nggak sampai 1 juta. Kalian bisa request untuk tipe power up. Kalau motor sampai standar itu harganya 850.000. Itu sudah bisa belayar di lampu merah. Sama gini tapi ada dukur ini. Kalau ada cewek-cewek ya guys, cewek di samping itu kayak pakai helm full face atau apa, bisa langsung aja player. Jelas kerungu. PD-nya meningkat 100%. JMR di bos. Senggol dong. Oke. Terus apa lagi mas ya? Ini harusnya semua mas ini. Karena aku di Sidoarjo ketemu sama Mas Safik ini, kita kalau nggak mengulik-ulik semuanya nggak after. Ya, betul. Aremnya aja mas, arem pakai mas. Arem pakai original, tapi rencana itu mau tak pakai long arm. Oh, dipanjangin entah 5 cm atau 6 cm biar agak sangar ya. Itu ganti arem apa ini dipotong? Ini ada sambungannya mas. Oh, jadi kita masih mikir gimana. Yes, pokoknya apa cairannya arm standar ini buat long arm. Entah disambung atau diapakan. Jelas. Kemungkinan jelas. Dia bisa sinematik ranta kutil meminum arak betul. Oke. Semi mau. Oke. Apa lagi mas? Ini mas, ini kok gantian juga ya? Itu nggak tahu namanya mas. Tutup apa ya? Cover scope belakang. Ini pakai Mika ya? Mika iya. Namanya Mika guys. Murah kok mas, 35.000. Gimana? Di
Keranjang kuning di Shopee. Iya, keranjang Di Shopee ya. Oke. Lagi lampu belakang nih mas? Lampu belakang ini saya pakai punya KTM. KTM. Tapi sulit itu carinya mas. Langka. Gak ada di Shopee kalau Gak ada di Shopee. Saya Ada. cari-cari di Shopee ya. Mungkin di Tokopedia. toko sebelah, Toko sebelah mungkin aku beli di Tokopedia. Tokopedia. Soalnya lebih murah ya. Oh gitu. Ini ku di Indonesia belum ada mas. Satu-satunya mungkin. Oh enggak, maksudnya aku yang jualan di Indonesia Oh. enggak ada. Adanya itu di Cina. Kukira di Indonesia ada banyak gitu. Kayak ya. Nah, banyak yang komen di TikTok itu stok yang belakang tak parah ya. Tak bilangin kalau punya KTM kok gak sama mas. Ya soalnya bukan di yang oranye. Ini yang hijau. Kalian yang punya aplikasi orange hapus ganti hijau. Micet. Itu 300. Oke. Ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi untuk spek mesinnya boleh di-spill mas? Boleh banget. Boleh banget. Ini Soalnya banyak yang yang gitu. menguasai Pasuruan bagian barat. Pasuruan Sidoarjo ini. Maksudnya Herikanya lah. Oke. Tapi orangnya orang Sidoarjo gitu loh. Gimana mas? Ketapang? Saya biasanya herekan di Ketapang sama Hakau cuman kemarin satu kali doang. Satu kali doang. Tapi ya alhamdulillah nggak terlalu jauh lah itu. Sama di Pucang Sidoarjo. Super moto TikTok. Oke mas, langsung mas. Langsung Sip. ini dari atas Ya. saya klep pakai punya tiger di sudut ya guys, bukan di blast. Oke. Biar kalau kita upgrade lagi itu langsung kita sudut. Nggak pakai nutup yang di blast gitu Ya betul. nggak terlalu rumit lah balen ini. Terus noken itu saya custom di bengkel saya. Jika kalian minat bisa DM saya atau DM IG-nya. Harganya itu 500 sampai 550 tergantung requestan Anda. Ini noken sudah 1 tahun mas, belum ganti blast. Terus kemarin kan saya buka itu aman Ya. ya, nggak ada nutup terus-terusnya itu. Cuma di mana mas? Tadi Di Toko CB, Malang. Kepanjen. Panjen. Terus kopnya itu saya pakai standar sudut, bukan merek aftermarket. Oh iya. Terus Berapa? iya. Oh taruh di. TB saya pakai punya CB 150 volt. Itu sensor-sensornya nggak usah ngerubah mas. Jadi Langsung. sudah PNP langsung, Oh. tinggal nancep doang. Ukuran ini mas. Diameternya itu Standarnya itu ya. standar CB 150 volt. Itu kalau nggak salah ini nggak 32 ya 30. Berarti langsung PNP plug pasang Masang itu sensor-sensor itu sensornya. sudah tinggal langsung hidup. Terus ini injektor saya pakai punya BRT 8 volt 8 buat 180 cc. Terus apa lagi ya? Blok saya pakai original terus ganti bore. Oke. Agak dibesarin. Iya, agak dibesarin. Pistonnya berapa mas? Pistonnya saya pakai Gitu ya? piston ini kecil mas, cuma 66, 66. diameter 66. Itu merek film yang tipe 14. Soalnya film tipe 14 itu agak itu mas, agak panjang daunnya itu. Oh iya. Jadi rawan ngeplek itu Banyak. sedikit. Sedikit. Rawan Oh, ngeplek sedikit. itu. Oke. Jadi rawan ngeplek lah, jadi enak. Terus kompresi saya pakai standar 12. Langkah-langkahnya. Langkah ini askruk masih standar. Askruk standar. Standar mas. Standar Bisa- 57. Tapi bisa nyari Itu tergantung mekanik. tergantung mekanik sama tergantung joki. Oke.
Terus kampas kopling. Wow. Kampas kopling ini saya pakai punya original GL 100. Yo. Berapa biji? 6 biji. 6 biji. Pakai 6 biji. Terus kopling itu yang 2 CFK, yang 2 Kawahara. Jadi dioplos. Kalau CFK tok itu atas. Kalau Kawahara, 2 Kawahara itu agak lembek. Jadi tawaran selip gitu loh. Jadi saya oplos untuk CM. Dan saya oplos tadi. Itu loh, oplosan bukan berarti minuman. Bisa juga berkopling. Awal mula saya board up itu saya itu sering diremehkan. Ini cerita ya, nggak masalah. Oke. Saya tuh sering diremehkan kalau di lampu merah itu sering lah diremehkan. Ini CRF ini bandara Sakirong loh. Ya. Enggak cuman kamu Mas, mungkin keseluruhan mungkin ya. Ya mungkin itulah. Tapi ini mewakili semuanya. Ya, saya tak mewakili sih. Pokoknya Mas, apa namanya? pengalaman saya. Terus akhirnya saya bore up itu. Pokoknya di lampu merah itu kayak orang-orang sinis gitu loh Pak. Lihat CRF. Terus apalagi pakai ban kecil, terus motor standar, aku tahu diremehkan aku. Akhirnya saya bore up itu saya kasih paham. Tidak selamanya CRF itu pelan dan tidak selamanya tidak selamanya motor-motor lain CRF itu kencang gitu loh. Tidak semua gitu loh. Tidak semua. Not gitu. Jadi CRF itu bisa kencang guys, tergantung dana Anda. Oke. Ini injek ya Mas? Masih injeksi. Kenapa kok biasanya kan banyak yang milih karbu injek apa namanya CRF karburator. Mekanik saya itu bilang Mas, terus maksimalkan injeksi aja. Soalnya saya kemarin itu sebelum saya bore up itu bilang terus buat karbu ya Pak, gak usah injeksi itu enak saya di bore up. Jadi gak usah dikai karbu, untuk biayamu ya lebih banyak. Terus Ubah-ubah kan? akhirnya ya udah pakai injeksi dan alhamdulillahnya itu langsung ketemu. Oh gitu. Nggak pakai riset ulang, cuman ngeriset di bagian remap ECU. Nah, ECU-nya ini pakai standar dealer. Cuma di remap. Remapannya itu saya pakai 11,5 ribu RPM. Hasilnya kan originalnya kan 11 ya. Soalnya originalnya CRF itu limiternya di angka 9.000 RPM. Iya betul. Kalau standar dari pabrik ya 9.000. Cuma kan banyak yang remap sampai 11.000. Ada yang 12.000? Ada juga lebih. Saya mau tarikan 12.000 itu sangat jebol. Iya Mas, gak dibolehin sama yang remap. Kamu salah kayak apa karena saya udah 12.000. Terus 11.000 ya harus mampu. Akhirnya ya udah. Tapi nggak pernah limit ya, Mas. Kalau di trek panjang itu gak pernah limit. Kalau pas di netral ya, di blender jelas limit. Masih KLE kalau pakai motor-motor lainnya di blender itu pasti ada limitnya. Biasanya kan remap itu yang di remap kan gigi 3 sama 4, 5. Iya. Iya kan? 1, 2 netral 1 sama 2 kan gak di remap standarnya. Kalau saya tariman semua. Oh, biar maksimal. Oke. Ini mas, kok bisa inspirasi supermoto ini mas? Biasanya kan supermoto yang tinggi terus bannya besar, ada yang CRF itu buat terabas. Ini kok supermoto ini mas? Ekstrim ini. Ini dulu itu guys, saya tuh punya motor CB ya. Dari tani. Terus saya bore up itu pada langkah 70 piston 68 itu gak ada kencang. Iya. Entah karena klepes tuh kayak kamera bengkelnya atau apa, kurang puas lah saya itu. Saya buat longkean itu kurang ngarep lah. Iya kurang ngarep.
kurang greget. Soalnya dari dulu itu basic saya itu di motor ya merek lah. Ya. Akhirnya saya jual, saya beli ini, nggak beli CRF standar itu menyesal dulu itu. Kenapa? Menyesalnya itu nggak bisa lari. Ya, iya kan. Betul. Kasih limit juga. Iya, dikasih limit. Pokoknya itu dikasih limit, pokoknya itu ya. Saya gaspol itu loh. Ya. Top speednya CRF itu cuma 114. 100 ya. Pelan jam. Iya. Pelan banget lah. Jadi itu banyak yang meremehkan gitu. Iya mas, banyak yang meremehkan. Terus akhirnya aku itu pelampiasan hasilnya guys. Aku udah ambisi apa gimana caranya CRF itu kencang. Oke. Gak diremehin. Iya, ya bukan Oleh kan sebelah. saya basic saya kan itu. Terus Iya, pokoknya basicnya tadi. pelampiasan CB ku gak sok bandel mas. CB ku gak bisa kencang. CRF ku harus kencang. Ah, CRF ku harus kencang. Jadi jadinya. Yo. Dari keseluruhan ini boleh di-spill biayanya. Kira-kira. Terus pokoknya semua itu mas ya. Kalau kemarin saya hitung kalau ban sumo, Ya. ban sumo itu soalnya saya rakit sumonya doang itu 5.400.000. Semua doang di Sumo doang. Soalnya belum lagi yang lain-lain. Pak. soalnya pakai velg CK Japan. Waduh. Oke. Terus tak hitung itu sama variasi lainnya sama mesinnya itu, habis mesin itu kisaran 17 juta. Bisa buat beli CRF ini STM. second. STM. Iya. Tapi kenapa Mas kok? Apa basicnya suka sepeda gini apa gimana? Enggak sih. Aslinya itu aku lebih suka ke supermotonya. Oh. Cuman ini iseng-iseng aja mas. Oh gitu. 17 juta itu kalau dikurangin ini kan belinya kisaran 2 juta lah ini ya. 2 juta dikurangin 2 juta jadi 15 juta sudah kayak gini. Tapi kaliper depan nih kemarin saya hitungnya pakai Tokicho punya Moge CBR 600. Kalau dikurangi itu jadi 13 juta 400. Ini habisnya 13 juta 400. Fantastik sekali. Sudah sama TB dan sembarang kali ring. Wow. Maksud gitu guys. Oke mungkin itu aja ya Mas ya. Nanti kalau ada yang komen-komen pengen tanya langsung aku arahin ke IG-nya Mas Syafiq apa Mas? IG-nya Syafiq Motovlog. Yeah. TikTok saya seperti TikTok. Yeah. Ayo guys. Nanti kalian kalau ngikuti TikToknya mungkin dapat kaos mungkin. Bawa stick gitu Ya. ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya, lupa ya mas. Gak apa-apa. Ya lagi. Iya. Mati. Udah boleh nonaktif cek tambah banter jadi. Jadi kasih dik. See you. Kita akan mereview
adrenalin terpenuhi. Keringetan. Kok aja blessing